Baiklah, materi pertama ialah pengertian pertumbuhan ekonomi. Sebelum masuk ke materi inti, kita harus tahu dulu nih, apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikatornya. Misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Kira-kira apa ya pengertian pertumbuhan ekonomi yang lain? Kepo kan? Yuk disimak sampai habis ya. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Lalu, kira-kira kapan sih ekonomi negara itu dikatakan bertumbuh? Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Oke, setelah kita tahu pengertian pertumbuhan ekonomi, kita juga harus tahu apa sih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pada nggak tahu kan? Untuk itu, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM. Supaya menjadi SDM yang berkualitas, individu harus mempunyai keahlian, rasa ingin tahu yang tinggi, selalu berinovasi, dan bertanggung jawab. Perlu diingat juga kualitas penduduk atau SDM yang baik menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Yang kedua adalah sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam meliputi tanah, keadaan iklim atau cuaca, hasil hutan, hasil tambang, dan hasil laut. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah mempermudah proses pembangunan ekonomi. Yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Semakin canggih teknologi yang dimiliki, maka semakin besar peluang negara untuk maju. Melalui pemanfaatan IPTEK, negara dapat menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak, cepat, mudah, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Yang keempat adalah modal. Modal dibutuhkan untuk mengolah bahan baku, membeli peralatan, hingga mendirikan infrastruktur. Modal bisa diperoleh dari pelaku usaha itu sendiri, anggaran pemerintah, pihak swasta, atau bantuan investor luar negeri. Yang terakhir adalah kondisi politik. Politik dan pembangunan ekonomi tentunya saling berhubungan. Jika kondisi politik di suatu negara sedang tidak baik, seperti mengalami peperangan ataupun kudeta, maka berpengaruh terhadap investor yang ingin menanamkan modalnya di negara tersebut. Sebaliknya, stabilitas politik akan mengundang investor untuk menanamkan modal mereka. Pembahasan selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi neoklasik. Apa sih ekonomi neoklasik? Ekonomi neoklasik adalah aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi yang mencoba menjelaskan pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan melalui beberapa aliran pemikiran. Menurut model pertumbuhan neoklasik, tingkat kemajuan teknologi mendorong pertumbuhan output. Tidak akan ada pertumbuhan jangka panjang tanpa kemajuan teknologi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa teori pertumbuhan neoklasik adalah model pertumbuhan ekonomi yang menguraikan bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil terjadi ketika tiga kekuatan ekonomi berperan. Yang pertama, tenaga kerja, kedua modal, dan yang ketiga teknologi. Lalu, ada tokoh-tokoh pertumbuhan ekonomi neoklasik. Yang pertama, Joseph Schumpeter. Menurut Joseph Schumpeter, ekonomi suatu negara dapat meningkat apabila pengusaha membuat inovasi dan kombinasi baru terkait proses produksi maupun investasi bisnisnya. Joseph Schumpeter juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada inovasi dari para pengusaha wira swasta. Dalam hal ini, inovasi merupakan penerapan pengetahuan dan teknologi yang baru di dunia usaha. Inovasi memiliki pengaruh sebagai berikut. Yang pertama, diperkenalkannya teknologi baru. Yang kedua, menimbulkan keuntungan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, menimbulkan imitasi inovasi, yaitu peniruan teknologi baru oleh pengusaha-pengusaha lain yang dapat meningkatkan hasil produksi. Tokoh yang kedua adalah Robert M. Solow. Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika ada pertumbuhan output. Pertumbuhan output terjadi jika dua faktor input yakni modal dan tenaga kerja dikombinasikan, sedangkan faktor teknologi dianggap konstan. Adapun yang tergolong sebagai modal adalah bahan baku, mesin, peralatan, komputer, bangunan, dan uang. Dalam memproduksi output, faktor modal dan tenaga kerja biasa dikombinasikan dalam berbagai model kombinasi, sehingga bisa dituliskan dalam rumus sebagai berikut, yaitu Q sama dengan F dalam kurung C kali L. Rumus di atas menyatakan bahwa output Q merupakan fungsi dari modal C dan tenaga kerja L. Ini berarti tinggi rendahnya output tergantung pada cara mengombinasikan modal dan tenaga kerja. Selanjutnya, ada tokoh Hardt dan Domar. Hardt Domar
memandang bahwa perlu adanya pembentukan modal atau investasi demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. Jadi, semakin banyak ketersediaan modal, maka produksi barang dan jasa juga akan mengalami peningkatan. Menurut mereka, apabila pembentukan modal telah dilakukan pada suatu masa, maka pada masa berikutnya, perekonomian akan sanggup memproduksi barang-barang dalam jumlah besar. Karena kita telah mengetahui berbagai pandangan dari para tokoh neoklasik, maka kita akan memasuki pada materi selanjutnya, yaitu kelebihan dan kelemahan teori ekonomi neoklasik. Kelebihan teori ekonomi neoklasik. Yang pertama, ada mengakui adanya hak kepemilikan. Jadi, teori pertumbuhan neoklasik mengakui bahwa hak kepemilikan adalah faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hak kepemilikan yang jelas akan memberikan insentif bagi individu dan perusahaan untuk berinvestasi, berinovasi, dan mengelola sumber daya secara efisien. Ketika seseorang memiliki kepastian hukum atas aset yang dimilikinya, mereka cenderung lebih berani untuk melakukan investasi jangka panjang, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila hak kepemilikan tidak diakui atau tidak terlindungi, maka individu dan perusahaan akan enggan untuk berinvestasi karena adanya risiko kehilangan aset yang tinggi. Selanjutnya, teori neoklasik memfasilitasi pasar monopoli dan oligopoli. Meskipun pasar persaingan sempurna dianggap ideal dalam banyak teori ekonomi, kenyataannya banyak industri justru lebih efisien dalam struktur pasar yang lebih terkonsentrasi, seperti oligopoli dan monopoli alamiah. Dalam beberapa sektor, seperti teknologi dan infrastruktur, monopoli dan oligopoli dapat memungkinkan efisien yang tinggi karena adanya skala ekonomi. Namun, teori ini tetap menekankan perlu adanya regulasi untuk memastikan bahwa pasar tetap berjalan dengan baik dan tidak merugikan konsumen. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan penjual dan pembeli. Seperti yang kita ketahui, teori pertumbuhan neoklasik berasumsi bahwa pasar adalah mekanisme yang efisien untuk menentukan harga dan alokasi sumber daya. Dalam lingkungan ekonomi yang sehat, penjual dan pembeli memiliki kebebasan untuk berinteraksi di pasar dan mengambil keputusan ekonomi berdasarkan informasi yang tersedia. Selanjutnya, teori neoklasik berpendapat bahwa individu bertindak dengan tujuan untuk memaksimalkan utilitas mereka, sedangkan perusahaan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan kata lain, semua keputusan ekonomi didasarkan pada upaya untuk mencapai hasil yang paling menguntungkan. Dalam mode Solo, misalnya kemajuan teknologi dipandang sebagai faktor utama yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang. Ketika teknologi berkembang, produktivitas tenaga kerja akan meningkat, biaya produksi menurun, dan ekonomi dapat tumbuh lebih cepat. Oleh karena itu, banyak kebijakan ekonomi yang berfokus pada peningkatan riset dan pengembangan untuk mendorong inovasi dan teknologi. Nah, setelah mengetahui kelebihannya, apa aja sih kekurangan yang dimiliki dalam teori ini? Yang pertama, yaitu cenderung mengabaikan faktor waktu dalam pengambilan keputusan. Salah satu kritik utama terhadap teori ini adalah bahwa modelnya seringkali mengabaikan faktor waktu dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam realitas, keputusan ekonomi tidak selalu dibuat dalam kondisi ideal dengan informasi yang sempurna. Yang terakhir yaitu pemikiran radikalisme dan konservatisme. Pemikiran radikal seperti Marxisme cenderung menekankan konflik kelas dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, sedangkan pemikiran konservatif cenderung mempertahankan status quo tanpa memperhitungkan dinamika ekonomi yang berkembang. Nah, dalam teori ini, mencoba mengambil jalan tengah dengan berfokus pada efisiensi pasar, tetapi ia juga mengabaikan beberapa aspek penting seperti ketidaksetaraan sosial dan dampak kelembagaan dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, setelah mengetahui pengertian dan kekurangan kelebihan dari teori ini, berikut adalah contoh studi kasus yang dialami oleh beberapa negara. Yang pertama adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menerapkan kebijakan ekonomi berbasis teori neoklasik secara luas, terutama sejak era pemerintahan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1980-an. Nah, beberapa langkah utama yang diterapkan yaitu deregulasi pasar, pemotongan pajak, privatisasi, dan kebijakan perdagangan bebas.
Selanjutnya yaitu negara Cina. Cina mengalami perubahan ekonomi yang sangat besar sejak tahun 1978. Beberapa kebijakan yang telah diterapkan oleh Cina yaitu yang pertama liberalisasi ekonomi, yang kedua zona ekonomi khusus atau ZEZ, yang ketiga yaitu privatisasi terbatas, dan keempat adalah deregulasi sektor perdagangan. Dampak positif dari kebijakan tersebut yaitu perekonomian tumbuh pesat, menjadikan Cina salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Yang kedua, miliaran orang keluar dari kemiskinan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, yaitu produksi manufaktur dan ekspor meningkat drastis, menjadikan Cina sebagai pabrik dunia. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih telah menonton video kami.